Keliling Dunia dalam 80 Hari, bagian kelima. Setelah memutuskan untuk menyelamatkan Putri Mira dari nasib malang yang diputuskan untuknya, Tuan Fogg, Tuan Francis, penunggang gajah Yazdan, Pespartu, dan Kioni sekarang bersembunyi di hutan lebat India, menunggu kesempatan untuk menyerang. Tuan Fogg, kau adalah orang yang baik. Tapi coba menyelamatkan putri prajurit India ini bisa membuatmu kehilangan taruhan untuk berkeliling dunia dalam 80 hari. Wih, Tuan, kita bersembunyi di sini sudah berjam-jam. Kita sudah terlambat karena rel kereta api ke Allahabad yang belum selesai. Kita perlu naik kereta ke Kalkuta dari stasiun Allahabad. Aku mengerti situasinya, Pespartu. Tapi aku punya waktu 2 hari dan aku punya waktu luang. Dan juga aku tidak bisa meninggalkan Mira. Mengatakan demikian, Tuan Fogg merangkak keluar dari semak-semak dan bersembunyi di balik yang lain untuk melihat lebih dekat. Mengapa mereka tidak bergerak? Sir J, mereka sedang menunggu kereta lain yang lebih besar untuk membawa sang putri. Itu pasti tertutup sehingga tidak ada yang bisa melihat putri di dalamnya. Oh, mereka orang-orang jahat. Mereka hanya melakukan tugas mereka kepada Raja Pespartu. Kalau saja kita bisa mencegat jalan mereka kembali, artinya kita bisa menemukan cara untuk menghentikan mereka di tengah jalan. Mereka adalah prajurit terlatih, Tuan Fogg. Kita tidak bisa menyerang atau bahkan membela diri di depan mereka. Kuharap Sir J tidak berpikir tentang melemparkanku ke dalam semua ini. Aku hanya terlihat kuat. Siapa yang bilang kau terlihat kuat, Wi? Jangan sekarang, tuan-tuan. Kita butuh rencana. Tunggu, Pespartu benar. Yazdan tidak terlihat cukup kuat. Tapi Pespartu, kau kuat. Hah? Tuan Fogg dan timnya sudah siap dengan rencana mereka. Suara apa itu? Aku akan memeriksanya sekarang. Dengan doa yang hening, para pria bersiap-siap untuk menyelamatkan sang putri. Apa yang terjadi? Kau pergi terlalu lama. Apa semuanya baik-baik saja? Wih? Ya. Sir J. Sir J, kau sudah makan racun ya? Kau sedikit tersesat. Haruskah kita membawa sang putri? Kita sedang menunggu kereta, ingat. Ya, tentu saja. Aku hanya berpikir bahwa pasti ada bandit dan binatang di hutan, ya kan? Aku akan membawa putri ke kereta besar lainnya daripada menunggu di sini. Tidak aman bagi putri di sini. Para penjaga memikirkannya dan setuju. Tak satu pun dari mereka meragukan Pespartu karena hampir tidak mungkin membayangkan bahwa orang asing akan menyamar sebagai penjaga dan mendekati mereka. Setelah berjalan jauh, membawa Putri Mira, Pespartu mulai lelah. Kenapa kalian tidak naik kereta ke depan dan bawa kereta lain yang lebih cepat? Aku tidak muda lagi sekarang. Para penjaga setuju dan membawa kereta mereka ke depan, dan segera setelah mereka melakukan itu, Pespartu yang berdiri di sana membawa Mira dengan cepat berbalik dan berlari ke arah yang berlawanan. Dalam waktu singkat, keempat pria dan Putri Mira berada di Kioni dan siap untuk memulai perjalanan mereka. Oh, Kioniku tersayang, kau harus lari sekarang. Gajah perkasa dengan anggun berlari ke depan, dan dalam hitungan detik mereka sudah hilang dari pandangan. Kioni seolah menyadari urgensi menyelesaikan perjalanannya menuju Allahabad tanpa henti. 2 hari yang diperoleh Tuan Fogg memang hilang, tapi dia senang bisa menyelamatkan putri. Putri Mira yang masih tidak sadarkan diri ditempatkan di kabinnya di dalam kereta.
Dia dibawa pergi dari kotanya untuk menjaganya tetap aman. Tuan Fogg semakin menyukai Kioni. Tuan Francis dan Pespartu senang melihat seorang pria dengan penampilan luar yang begitu dingin memeluk seekor binatang dengan penuh kasih. Kioni layak mendapatkan manusia yang baik untuk merawatnya. Yazdan, kau harus menerima Kioni sebagai hadiah dariku. Apakah itu cocok untukmu? Sir J, kau telah memberiku hadiah terbaik. Aku akan menjaga Kioni seperti seorang putri. Oh, kau binatang yang cantik. Aku akan merindukanmu. Pespartu belum pernah menyaksikan cinta seekor binatang. Bahkan saat itu dia tidak takut ketika dia digendong oleh Kioni untuk dipeluk. Mereka melambaikan tangan kepada Yazdan dan Kioni dan naik kereta ke Kalkuta. Dalam perjalanan menuju petualangan lain, Tuan. Tapi petualangan ini sudah bersama mereka dan Putri Mira sekarang bangun. Apa? Di mana aku? Kemana tentara-tentara malang ini akan membawaku? Kau siapa? Dan apa yang kau lakukan di sini? Tuan Fogg ingin berbicara, tapi dia terdiam. Dia terpesona oleh Putri Mira. Bahasa apa itu? Putri, kau harus tetap tenang. Kami menyelamatkanmu dari bandit. Mereka membawamu kembali ke penjara bawah tanah. Bandit? Oh, tunggu. Ya, aku berada di hutan. Kau menyelamatkanku? Tuan Francis dan Pespartu menjelaskan semuanya kepada Putri Mira. Maafkan aku. Kau adalah penyelamatku. Mira. Maksudku, Putri. Akulah orang yang harus meminta maaf. Kau pantas mendapatkan yang lebih baik daripada dimasukkan ke dalam kereta saat kau tidak sadar. Aku benar-benar mengerti kekesalanmu. Tapi kami pikir akan lebih aman untuk membawamu pergi dari kota. Dan biarkan kau memutuskan jalanmu. Sangat disayangkan bahwa aku harus diselamatkan dari kotaku sendiri dan dibawa pergi. Tapi mungkin karena takdir, orang-orangku tidak siap untuk melihat situasiku ini. Aku ingin belajar, tapi seorang putri tidak diperbolehkan. Tunggu, saudaraku Jiji tinggal di Hong Kong. Mungkin dia bisa membantuku, tapi bagaimana aku ke sana? Kau beruntung, Mademoiselle. Kami berangkat ke Hong Kong dari Kalkuta. Oh, aku sangat berterima kasih padamu, Tuan. Aku pasal... Fogg, Phileas Fogg. Tuan Fogg. Sekarang kita semua telah berterima kasih dan meminta maaf. Kita mungkin bisa membelikan Putri beberapa baju yang layak. Kita akan segera tiba di Kalkuta. Kalkuta benar-benar cantik. Ambil kotakmu ya. Perjalanan Tuan Fogg keliling dunia hanya mengalami satu rintangan sampai sekarang. Dan rintangan itu adalah hal terindah yang pernah terjadi pada Tuan Fogg. Tapi ada masalah lain bersama dengan Tuan Fogg yang tidak begitu menarik. Siapa wanita yang bersamanya ini? Seorang kaki tangan? Inspektur Fix ditangkap di Bombay saat menyamar sebagai seorang wanita. Kerumunan yang marah memanggil polisi, dan ketika Tuan Fogg berada di hutan menyelamatkan Putri Mira, Tuan Fix mencoba menyelamatkan dirinya sendiri. Tapi aku juga polisi. Setelah banyak permintaan, Tuan Fix diizinkan menelpon ke London. Kau apa? Ditangkap. Astaga, Tuan, aku mendapatkannya. Tapi orang-orang di sini sangat marah dan surat perintah itu hilang. Hilang? Itu tidak ada padaku. Pasti ada di suatu tempat di jalan-jalan Bombay. Tapi itu bukan masalah, kan? Kau bisa membuat surat perintah lain? Kau pikir itu mudah? Surat perintah terhadap siapapun membutuhkan bukti yang kuat. Yang kau punya hanyalah keraguan bahwa dia adalah pencuri. Aku butuh beberapa hari. Ikuti dia. Aku akan mencoba untuk membuat surat perintah sesegera mungkin. Ya.
Dan juga aku kehilangan identitasku dalam kekacauan itu. Bisakah kau memberitahu polisi ini untuk membiarkanku pergi? Dan begitulah cara Tuan Fix menemukan jalan keluar dari penjara dan naik kereta ke Kalkuta. Dia diam-diam memperhatikan Tuan Fogg. Akan kutangkap kau, Fogg. Dan untuk itu, aku harus fokus pada targetku yang sebenarnya untuk saat ini. Je suis entré directement dans un flaque d'eau. Apa itu? Maaf, mademoiselle. Maksudku, aku berjalan langsung ke genangan air. Tidak ke dalam genangan air, temanku. Ke dalam jebakan.